Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Niranti dari kelas 3 PIA dengan NIM 2241104020031. Video ini dibuat untuk memenuhi jawaban dari soal UTS pada mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja ke nomor 1, terkait urgensi sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, tantangan era digital. Multimedia menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bagi calon guru PAI, perlu memahami sumber belajar PAI ini melalui multimedia, yang mana pada zaman sekarang multimedia sangat berkaitan untuk diterapkan pada pembelajaran. Kemudian, yang kedua, ada aksesibilitas. Nah, aksesibilitas di sini maksudnya adalah multimedia ataupun media bisa dilihat ataupun diakses kapanpun dan dimanapun. Hal ini bisa memudahkan peserta didik ataupun siswa dalam belajar ketika di luar jam pelajaran yang telah ditentukan. Kemudian, poin yang ketiga adalah keterlibatan siswa. Siswa diharapkan bisa ikut interaksi dengan guru ketika dalam pembelajaran. Misalkan dengan adanya kuis online, siswa diharap untuk bisa menjawab dari soal tersebut. Selanjutnya, poin keempat, efektivitas pembelajaran. Seorang calon guru PAI diharapkan untuk bisa menciptakan lingkungan yang efektif ketika berlangsungnya pembelajaran. Siswa akan merasa bosan ketika pembelajaran hanya terpaku pada buku maupun teks saja. Nah, dengan memanfaatkan multimedia, seorang guru ataupun calon guru PAI bisa menampilkan animasi, video, audio, maupun gambar. Dan yang nantinya ini akan memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang mungkin sebelumnya ketika ia menyaksikan buku ia belum paham. Kemudian poin kelima adalah tentang pembelajaran yang inklusif. Seorang guru PAI ataupun calon guru PAI juga bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Maksudnya, lingkungan kelas yang kondusif dengan memahami berbagai karakteristik siswa dan juga berbagai macam tingkatan materi pembelajaran. Entah itu yang mudah, entah itu yang sedang, entah itu yang sulit. Selanjutnya, nomor 2, terkait tentang dasar-dasar teori psikologi pendidikan yang erat kaitannya dengan multimedia dalam pembelajaran. Oke, ada beberapa teori, diantaranya yang pertama ada teori konstruktivisme. Teori ini memungkinkan siswa untuk memahami pelajaran secara mandiri. Siswa diharapkan aktif dalam pembelajaran melalui interaksi dengan berbagai media seperti animasi, video, audio, maupun teks. Yang kedua ada teori motivasi. Nah, dalam teori ini tentu erat kaitannya dengan penerapan multimedia. Seperti game, itu bisa membuat siswa lebih termotivasi ketika belajar. Karena dengan game, siswa lebih tertarik daripada hanya terfokus pada buku ataupun diperintahkan untuk membaca atau menulis saja. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori kognitif. Teori ini menekankan pada siswa untuk bisa mengembangkan mental dalam pembelajaran. Multimedia pada awalnya ialah suatu hal yang bisa dijadikan sebagai proses pengembangan kognitif siswa. Misalkan saja pengenalan, pemahaman, kemudian penggalian informasi, dan juga proses berpikir. Selanjutnya, teori yang keempat ialah teori multiple intelligence. Pada dasarnya, kecerdasan siswa itu bermacam-macam. Seorang guru harus bisa memahami berbagai macam kecerdasan siswa Tidak semuanya hanya pada satu kecerdasan saja. Maka dari itu, berbagai macam media yang nantinya akan dibuat untuk mengisi materi dibuat dalam berbagai macam bentuk.
Hal ini bisa digunakan siswa untuk memilih mana cara belajar yang terbaik menurut mereka masing-masing. Selanjutnya, teori yang kelima, teori perkembangan kognitif. Setelah siswa dilatih untuk mengembangkan mental mereka dalam pembelajaran, guru diharapkan bisa mengetahui sejauh mana perkembangan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini ditekankan dalam teori ini bahwasannya perkembangan sangat penting dalam proses pembelajaran yang mana nantinya bisa dikaitkan dengan multimedia. Selanjutnya, nomor 3. 3 aplikasi berbasis Android yang bisa digunakan sebagai sumber belajar PAI. Yang pertama ada aplikasi Zenius. Aplikasi Zenius ini merupakan sebuah web tool yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam video tentang berbagai macam mata pelajaran. Bisa matematika, yang bersifat umum, ataupun yang bersifat agama, seperti PAI ini. Nah, dalam video-video dalam aplikasi Zenius ini memudahkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang mungkin belum dipahami ketika dalam pelajaran sekolah. Hal ini juga memudahkan siswa untuk belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, aplikasi yang kedua ialah PAI dan Budi Pekerti. Aplikasi ini merupakan buku gratis atau yang biasa kita sebut dengan e-book, di mana karya e-book ini merupakan hasil karya cipta yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang kita sebut dengan Kemendikbud. Maka dari aplikasi ini bisa memudahkan kita dalam mengetahui materi melalui e-book. Aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mempause atau menambah halaman dengan mengklik tombol yang ada untuk antar subbab atau antar bab. Kemudian disajikan gambar untuk memudahkan siswa dalam mempelajari pelajaran. Selanjutnya, aplikasi yang ketiga ada Quizizz. Nah, Quizizz ini merupakan sebuah aplikasi berbasis Android yang dimana memudahkan guru untuk membuat pertanyaan yang dimana nantinya akan dikerjakan oleh siswa ketika di dalam kelas maupun melalui pembelajaran jarak jauh. Jadi, ketika materi yang disampaikan sudah selesai, guru bisa menyediakan evaluasi berupa soal yang mana kemasannya dibuat menarik melalui aplikasi Quizizz ini. Namun, aplikasi Quizizz juga sudah memiliki banyak soal. Tidak perlu repot-repot untuk membuat pertanyaan, itu pun juga bisa. Siswa tinggal mengakses aplikasi ini dengan login terlebih dahulu menggunakan akun Google ataupun dengan email kita. Itu 3 aplikasi Android yang bisa digunakan sebagai sumber belajar PAI berbasis multimedia. Oke, selanjutnya nomor 4 ialah terkait tentang materi ataupun soal yang isinya tentang bagaimana cara penggunaan salah satu aplikasi tadi yang berbasis Android yang bisa kita gunakan untuk sumber belajar PAI. Saya pilih aplikasi Quizizz. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Langkah pertama, teman-teman bisa download aplikasi Quizizz di Play Store atau di App Store. Kemudian, setelah di-download, teman-teman bisa buka aplikasinya dan login melalui akun Google ataupun email. Setelah login berhasil, teman-teman bisa mencari soal apa yang teman-teman butuhkan untuk latihan ataupun ulangan. Ada berbagai macam mata pelajaran di dalamnya. Untuk mencarinya, teman-teman bisa ketik di tombol search, yaitu misalkan saja soal PAI kelas 7 materi apa, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencari jenjangnya apa, kelas berapa, dan juga tentang materi apa. Insya Allah sudah tercantum atau sudah ada di Quizizz soal tentang tersebut. Nah, itu adalah cara bagaimana menggunakan aplikasi Quizizz. Ataupun bisa juga sebagai guru untuk membuat Quizizz yaitu tentang soalnya. Misalkan materi fikih nih, teman-teman atau calon guru ataupun guru bisa membuat aplikasi Quizizz dan kemudian nanti login, setelah itu membuat soal.
dengan fitur ditambah soal atau dibuat soal gitu. Nanti akan ada aturannya tentang waktunya dan sebagainya. Jadi dalam pengerjaan kuisis ini tergantung cepat atau tidaknya teman-teman dalam menjawab itu juga mempengaruhi nilai ataupun poin yang didapatkan. Kemudian selain kecepatan, ketepatan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana hasil teman-teman mengerjakan kuisis. Misalkan saja teman-teman mengerjakannya ini cepat, namun ternyata jawabannya salah, maka itu akan mengurangi nilai. Seperti itu. Mungkin cukup sekian tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Quizizz yang dapat saya sampaikan. Jadi itu tadi jawaban dari soal UTS yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.